Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, Allah masih mempertemukan kita di dalam majlis ilmu yang semoga Allah mengampuni dosa kita semua, memberikan rahmat kepada kita, serta mengangkat kedudukan kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya membahas sebuah hadis. Ini buat selingan. Hadisnya masyhur. Masyhur artinya hadis itu terkenal dan mungkin diketahui oleh kita semua. Tapi orang jarang mengetahui hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Ya. Hadis ini dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Arba'in An-Nawawi dengan nomor hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga dari hadis Arba'in An-Nawawi. Juga dinukil oleh beliau dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa bunyi hadisnya? Bunyi hadisnya: An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala, yakni dari Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman nama kunyah dari Ibnu Umar. Ibnu Khattab dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khams. Ditegakkan, dibangun Islam itu di atas 5 perkara. Dibangun Islam itu di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah. Yang kedua, menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, menunaikan
zakat, wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Perhatikan. Dan haji kemudian saum Ramadan. Didahulukan haji baru saum Ramadan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kalau kita bahas hadis harus ada riwayatnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, nomornya nomor 8 dan nomor 4243. Itu bisa dicek. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, murid daripada Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dengan nomor hadis yang ke-16. Tetapi dalam riwayat Imam Muslim didahulukan puasa dulu baru kemudian haji. Dalam riwayat Imam Muslim pada rukun keempat dan yang kelima didahulukan puasa dulu baru haji, seperti yang kita sudah mengetahuinya. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, salah seorang ulama ahli hadis. Al-Imam Ibn Hibban ada kitab Sahih Ibn Hibban. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi salah seorang pengikut mazhab Syafi'i. Al-Imam Al-Baihaqi, dia punya kitab seperti Sunan Al-Kubra, kitab besar. Al-Imam Al-Baihaqi, dia termasuk pembesar ulama Syafi'iyah. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Ya. Jadi hadis ini kalau dalam ilmu hadis namanya hadis masyhur. Masyhur diriwayatkan banyak imam tapi tidak sampai derajat mutawatir. Hadisnya masyhur. Ya. Paham enggak sampai sini dulu? Kemudian bagaimana penjelasan para ulama tentang hadis ini? Dijelaskan oleh para ulama, yang pertama adalah rawi Abdullah bin Umar. Rawi Abdullah bin Umar adalah salah seorang sahabat sighar, sahabat kecil. Jadi Nabi ketika wafat, Abdullah bin Umar masih usia belasan tahun. Masih mungkin 19 tahun Nabi wafat. Usianya Abdullah bin Umar. Ya. Di dalam Islam ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. 7 sahabat. Jadi seluruh ajaran Islam berputar pada 7 sahabat ini kebanyakan. Sahabat yang pertama yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah, di atas 2.000-an, 3.000-an. Sahabat yang kedua ini Abdullah bin Umar, 1636 yang ia riwayatkan dari Nabi SAW. Yang ketiga Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, dia sebaya dengan Nabi, yaitu ketika Nabi wafat Ibnu Abbas pun masih belasan tahun, belum 20-an tahun loh. Yang ketiga, yang keempat adalah Aisyah, istri Nabi. Yang kelima Abdullah bin Mas'ud. Yang keenamnya Jabir bin Abdullah. Yang ketujuhnya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Umar
masuk Islam ketika di kota Makkah, berarti orang Quraisy. Hijrah bersama Nabi Umar bin Khattab ketika masih belasan tahun, masih kecil. Ikut perang dengan Nabi pada perang Khandaq. Itu setelah perang Badar. Perang Badar dia mau masuk, Nabi larang, belum masanya karena belum balik. Usia 15 tahun baru Abdullah bin Umar diperintahkan untuk diizinkan untuk berperang, yaitu ketika perang Khandaq. Ya, ini perhatikan. Para ulama yang mengumpulkan ilmu ada 5 kota. Di Madinah yang menguasai ilmu agama 2 orang, Abdullah bin Umar dan Zaid bin Sabit. Di Mekah yang menguasai ilmu agama Ibnu Abbas. Di Mesir yang menguasai ilmu agama Abdullah bin Amr bin As. Di Kufah yang menguasai din Abdullah bin Mas'ud. Seluruh sahabat ini nanti diambil ilmunya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Seluruh sahabat ini diambil ilmunya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Pertama, Al-Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Sufyan bin Uyainah, tinggalnya di Makkah. Berguru pada Sufyan bin Uyainah, murid dari Abdullah bin Abbas. Pindah ke Madinah mengambil ilmu dari Imam Malik. Imam Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Jadi dia ambil ilmunya dari Ibnu Umar melalui jalur periwayatan Imam Malik yang terkenal dengan kitabnya Al-Muwatta. Belum ada kitab Sahih Bukhari ketika. Belum ada kitab Sahih Muslim. Yang baru dibukukan hanya kitab Al-Muwatta, dan itu dihafal oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Kemudian pindah ke Kufah mengambil ilmu dari murid-muridnya Abdullah ibn Mas'ud. Di antaranya adalah Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i nggak bertemu dengan Abu Hanifah, bertemu dengan muridnya Asy-Syaibani. Terakhir Imam Syafi'i menetap ke Mesir dan diambillah ilmu dari Laits bin Sa'ad, salah seorang penerus dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Jadi terkumpullah seluruh ilmu Islam pada Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi terkumpullah seluruh ilmu Islam pada Al-Imam Asy-Syafi'i, sehingga digelari oleh para ulama Al-Imam Syafi'i apa? Nasirus Sunnah, penolong sunnah, karena beliaulah yang menghidupkan hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Jadi bersyukur kita mengambil pelajaran mengikuti mazhabnya Al-Imam Syafi'i, karena beliau yang mengambil seluruh ilmu agama dari sumbernya langsung, dari murid-muridnya sahabat-sahabat Nabi Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan Abdullah bin Umar adalah orang yang paling iltizam itu komitmen kepada sunnah, itu mengikuti sunnah Nabi, nggak lepas dari sunnah. Abdullah bin Umar, ya. Ini biografi singkat tentang Abdullah bin Umar, dan dia wafatnya pada umur atau tahun 70 atau 80 Hijriah, panjang umurnya.
Panjang umurnya Abdullah bin Umar, dan dia salah seorang ulama yang didatangi oleh orang-orang tabi'in setelahnya. Ya, paham ya? Kemudian Nabi bersabda, "Buniyal Islam." Lafaz bunya itu maknanya dibangun Islam. Bunyal Islam ala khams, dibangun Islam ala khams. Ya. Maknanya bunya ditegakkan, ussisa, ditegakkannya Islam dengan 5 perkara, yaitu Islam ditegakkan dengan 5 perkara. Ya, tegakkan dengan 5 perkara. Baru dijelaskan rukun Islam yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Ini sudah hafal kita semua. Adapun makna Islam, ini perhatikan tuh, ini jarang diketahui. Makna Islam jika disebutkan tidak bersamaan dengan iman, maka masuk ke dalamnya makna iman. Jika disebutkan berbarengan iman sendiri, Islam sendiri, maka maknanya berbeda. Ini kalau digandingkan seperti fakir dan miskin. Fakir, jika disebutkan fakir saja, masuk di dalamnya orang miskin. Jika disebutkan miskin saja, masuk di dalamnya orang fakir. Tapi kalau disebutkan dalam satu ayat fakir dan miskin, itu berbeda. Seperti birri wat taqwa, bir, kebaikan dan takwa. Jika disebutkan berbarengan, maknanya beda. Tapi jika disebutkan bir saja kebaikan, maka masuk takwa di dalamnya. Maknanya mencakup. Paham gak nih? Ya, Islam. Jadi kalau disebutkan Islam sendiri, maka masuk makna iman di dalamnya. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu, amanu berarti Islam, berarti wahai orang-orang yang beriman, berarti masuk di dalamnya orang-orang Islam, karena tidak disebutkan Islam, gitu ya. Jadi masuk maknanya terkait, kalau disebutkan salah satu, semuanya masuk ke situ. Tapi kalau disebutkan dua-duanya dalam satu hadis atau satu ayat, maka maknanya berbeda. Seperti hadis yang masyhur, hadis Jibril, disebutkan Islam, iman, dan ihsan, maka maknanya berbeda. Jelas nih? Yang kedua, makna Islam menurut para ulama ada 3 makna Islam. Makna Islam yang pertama, makna yang amma, yang umum. Apa dia? Bahwasanya seluruh para nabi dan rasul beragama dengan agama Islam. Nabi Ibrahim sering berdoa kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau matikan kami kecuali kami dalam keadaan muslim, Islam. Apa maknanya? Ini makna umum, maknanya apa? Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid. Makna umum, yaitu seluruh para nabi dan rasul berpegang dengan makna Islam umum. Apa maknanya? Engkau berserah diri, patuh dan tunduk dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Wal inqiyadu lahu bit-tha'ah, dan engkau melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh nabimu, yaitu setiap nabi ada syariatnya, ada ajarannya, dia jalankan, dia amalkan. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan dia berlepas diri dari kesyirikan, berbagai macam kesyirikan, dan juga ahli-ahli kesyirikan.
Itu makna Islam secara umum. Sebagaimana Allah berfirman, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus pada setiap rasul, setiap umat seorang rasul. Tugasnya cuma satu, mentauhidkan Allah. Ini makna Islam secara umum. Semua agama Nabi dan Rasul agamanya Islam. Islam yang kedua maknanya secara khassah. Jadi yang dimaksud dengan agama ini, dinul Islam, agamanya Nabi Muhammad, yaitu syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaui pada hadis ini adalah Islam menurut yang khassah, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Ya. Inna ad-din, sesungguhnya agama di sisi Allah yang Allah ridhai hanya Islam. Apa dia makna Islam di sini? Masuk kepada makna yang dibawa oleh Nabi kita. Allah berfirman lagi dalam ayat yang lain, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari yabtaghi ghairal Islam, selain agama Islam. Apa yang dimaksud Islam di sini? Islamnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Falan yuqbalu minhu, maka tidak akan diterima agamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, la yu'minu min hadhil ummah, kata Nabi, tidak beriman dari umat ini, yaitu seluruh manusia, minal yahudiyun wan nasraniyun, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, summa lam yu'min bima ursiltu bih, kemudian dia tidak beriman, ya, la yasma'u min hadhil ummah, tidak mendengar seruan dakwah Islam kepada umat ini dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Summa lam yu'min bima ursiltu bi, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia penghuni neraka. Islam yang dimaksud di sini Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ini zikir pagi petang yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita baca. Raditu billahi rabba, aku ridha Rabb, aku adalah Allah. Wa bil islami dina, dan agama Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Itu dibaca setiap pagi dan sore. Makna yang ketiga dalam hadis ini, Islam apa maknanya? Amalan-amalan zahir. Amalan-amalan zahir, maksudnya yang nampak. Sholat kan kelihatan, haji kelihatan, puasa kelihatan nih, nampak. Zakat apalagi kelihatan gitu. Amalan-amalan zahir. Nah, adapun iman kalau disebutkan dengan berbarengan amalan-amalan batin, karena dia terkait dengan rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Ini kan nggak kelihatan, keyakinan. Paham ini? Ngerti ya? Jadi makna Islam ada 3. Pertama, makna Islam secara umum, yaitu seluruh para nabi dan rasul beragama dengan agama itu, yaitu agama tauhid. Makna Islam secara khusus bahwasanya
Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai penutup para nabi, dan dia memansuh, menghapus agama sebelumnya, syariat sebelum. Maka nggak boleh ketika orang zaman Nabi sudah datang, Nabi kita, dia tetap agama Yahudi Nasrani, boleh. Dia dikatakan ahlu kitab, orang kafir. Dia harus masuk Islam. Kecuali pada zamannya Nabi Isa, maka dia orang Muslim. Jelas ya? Ini makna Islam. Baru yang terakhir, makna Islam, amalan-amalan yang zahir, yang nampak. Apa pertama? Pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Apa makna syahadat? Kata para ulama ada 3 makna syahadat. Pertama al-ilmu, kemudian yang kedua an-naqu, ketiga adalah al-i'lan. 3 syahadat. Yaitu dia bersaksi, makna persaksian itu mencakup dia mengetahui, berilmu apa yang ia ucapkan. Artinya kalau orang mau masuk Islam, dia berucap dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah, dan dia harus tahu maknanya, dan tidak dipaksa, tidak ditekan. Masuk Islam dalam keadaan suka rela. La ikrah fid din. Jadi mencakup yang pertama ilmu, yang kedua an-nutqi, yaitu harus diucapkan. Orang bersahadat ya harus diucapkan. Seperti yang saya share kemarin tuh Pak Jalan video ya kan, tentang Islam. Kemarin sebulan yang lalu saya bimbing orang masuk Islam di JGC. Ya. Dia harus diucapkan. Kemudian iklan, diumumkan, diberitahu. Maka harus ada saksi dilihat. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya dia ditinggal satu negara yang orang kafir semua, dia nggak ada, ya udah. Tapi kalau dia masuk Islam di negara kaum muslimin, harus terpenuhi 3 itu. Ilmu, diucapkan, dan disaksikan, dilihat. Apa maknanya ilmu? Syahadat la ilaha illallah. Apa maknanya? Firdaus. Apa maknanya Firdaus? Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu terjemahan. Apa maknanya? Ya, apa maknanya? Apa nih? Pak Didi, apa makna la ilaha illallah? Berarti tidak ada sesuatu apapun yang pantas disembah, ibadah selain Barakallah. La ilaha illallah, kalau terjemahannya tidak ada Tuhan selain Allah, dimaknai oleh para ulama usul, makna ulama akidah, la ma'buda bihaqqin illallah. Maknanya la ma'buda, tidak ada sesembahan, ma'bud yang disembah dengan hak, yaitu betul-betul yang disembah dengan benar, kecuali hanya Allah. Konsekuensinya berarti kalau orang sudah asyhadu an la ilaha illallah, maka tidak boleh menyekutukan Allah. Itu maksudnya. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesuatu pun yang disembah dengan hak, yaitu yang benar-benar penyembahan, kecuali hanya kepada Allah. Makanya kalau orang baru masuk Islam, dijelaskan hakikat itu. Ketika sudah bersyahadat, maka harus diyakini ya, dan diamalkan bahwasanya kita yakini sesembahan yang kita sembah hanya Allah, dan kita tidak beriman dengan sesembahan yang disembah oleh
yang disembah selain Allah. Begitu. Rukunnya ada dua, la ilaha illallah, ada dua rukunnya. Yang pertama nafyul la ilaha, itu la bermakna la nafi, menafikan, meniadakan Tuhan. Ilahun maknanya al-ma'lum, yang disembah, yaitu dia nafikan, dia ingkari, dia kufuri Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Itu maknanya. Illallah namanya musbit atau isbat, dia tetapkan, yakni dia yakini, dia imani, hanya Allah satu-satunya yang disembah. Itu konsekuensi orang kalau masuk Islam. Nah, kalau masuk Islam syahadat tapi masih datang menyembah kepada dukun atau meminta-minta pada dukun atau meminta amat jin, nah ini kan berarti menafikan penyembahan kepada selain Allah, akhirnya jatuh kepada kesyirikan. Nah, ini penting. Ya, ini penting. Jelas ya? Muhammadur Rasulullah. Yang kedua syahadat. Terjemahannya kan, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada yang tahu maknanya? Ada 4 maknanya kata para ulama. Ketika seseorang berikrar, bersyahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia harus memenuhi 4 perkara, 4 poin. Yang poin yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Itu konsekuensinya, dia membenarkan setiap apa-apa yang disabdakan oleh Nabi, dia benarkan, bahkan harus dia imani. Tentu saja jika hadisnya telah sahih atau valid, bukan ucapan sana sini, harus dicek dulu gitu ya. Tapi ketika datang kepadanya hadis Nabi, dia tasdik, membenarkan, nggak boleh diingkari. Itu konsekuensi orang bersyahadat Muhammadur Rasulullah. Yang kedua apa? Ta'atuhu fima amar, taat atau menjalankan perintah Nabi, yaitu dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ya, orang bersyahadat Muhammad Rasulullah, Nabi suruh misalnya sholat nggak mau, ya kacau. Nabi suruh nggak boleh misalnya mentato, dia pakai tato, nggak boleh, kan menyelisih. Ya kan? Maka dia harus mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi. Yang ketiga apa? Meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Meninggalkan apa-apa yang dilarang. Kalau Nabi melarang misalnya nggak boleh mentato, tinggalkan. Nggak boleh minum khamar, tinggalkan. Nggak boleh berjudi, tinggalkan. Banyak larangan Nabi, nggak boleh ini, nggak boleh makan riba, tinggalkan. Itu konsekuensi orang bersyahadat Muhammad Rasulullah. Yang keempat, ini yang paling penting, dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi-Nya, kecuali apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni dia tidak melakukan berbagai macam ibadah yang menyelisihi ibadah Nabi. Dia harus mencocoki ibadah Nabi. Seperti salat, Nabi suka bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Nabi bersabda dalam haji, "Khuzu anni manasikakum," ambillah dariku manasik haji. Nabi ngajarin. Artinya apa? Hendaklah engkau beribadah di atas apa yang disyariatkan oleh Nabi-Nya.
Gitu. Makanya kedudukan Nabi itu cuma dua, abduhu wa rasul, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah sebagai hambanya dan rasulnya. Hambanya maksudnya di sini apa? Maksudnya hambanya yang nggak boleh disembah. Jangan dijadikan Nabi sebagai juga tandingan bagi Allah, gitu. Rasulnya maksudnya apa? Yang wajib kita imani, kita amalkan perintahnya, sunnah-sunnahnya. Itu kedudukan Nabi cuma dua. Ya? Lihat nih. Jadi 4 poin makna. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, membenarkan apa-apa yang disabdakan oleh Nabi jika hadisnya telah sahih. Yang kedua, mentaati apa-apa yang diperintahkannya. Yang ketiga, meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Yang keempat, apa tadi? Tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi-Nya. Itu konsekuensi orang bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, salat. Makna salat adalah perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan bacaan-bacaan tertentu dan gerakan-gerakan tertentu. Itu makna salat. Minimalnya orang tegak sholat pada perkara yang wajib kita bahas kemarin, perkara wajib atau rukun-rukun sholat. Minimalnya orang menegakkan sholat itu pada rukun-rukunnya dia tegakkan, meskipun sunnahnya belum semuanya dia tegakkan. Itu makna sholat. Yang ketiga apa? Zakat. Zakat di sini masuknya adalah dia mengeluarkan bagian dari hartanya dengan nominal tertentu, dengan syarat-syarat tertentu untuk kelompok tertentu. Zakat itu kalau dihitung yang wajib, yang paling utama zakat mal. Dia ada haul dan nisabnya. Kedua, zakat tijarah, zakat pertanian. Ketiga, zakat perkebunan. Keempat, zakat peternakan. Ini tentu saja kalau dia punya. Tapi yang paling pokok pada zakat mal. Baru yang keempatnya zakat fitrah. Tapi zakat fitrah itu untuk diri kita. Tapi zakat yang pokoknya adalah yang 4 itu. Mal, peternakan, pertanian, perkebunan. Kenapa 3 ini? Karena pada masa Nabi 3 inilah kebanyakan orang usaha. Sama perdagangan. Sama perdagangan, cuman masing-masing ada aturannya. Kalau pada zakat mal harus terpenuhi nisab dan haul. Zakat mal. Apa nisabnya? 85 gram emas murni. Harus terpenuhi padanya 1 tahun. Harus terpenuhi padanya 1 tahun. Gitu. Kalau sudah punya duit, misalnya 85 gram, taruhlah 1 gram 1 juta, berarti 85 juta, gitu. Maka nunggu tahun depan sampai kepemilikannya 1 tahun baru keluar zakat. Berapa keluarnya? 2,5%. Ya kecil, 2,5%. Kalau 100 juta aja kali 2,5 juta doang kan, benar nggak? Kalau 100 juta uang gitu. Kemudian yang berikutnya apa? Puasa. Puasa maknanya menahan diri dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dari perkara-perkara yang membatalkan puasanya. Dengan niat tertentu, karena ada orang menahan diri dari makan dan minum karena untuk kesehatan, nggak ada pahalanya. Yang terakhir, haji. Makna haji menyengaja, yaitu dia melaksanakan ibadah haji
bagi tentu jika terpenuhi syarat-syaratnya, punya kemampuan. Nah, perhatikan 5 rukun ini kalau ditinggalkan atau diingkari salah satunya, misalnya orang mengatakan dia berislam syahadat tapi kemudian dia katakan sholat tidak wajib, maka sepakat para ulama keluar dari Islam, kufur. Kalau dia tinggal karena syahadat, dia nggak bersyahadat, maka seluruh ulama bersepakat keluar dari Islam. Kalau dia tinggalkan sholat, ini kalau dia tinggalkannya karena malas. Tapi kalau dia ingkari kewajiban sholat, seluruh ulama sepakat kufur. Sholat nggak wajib misalnya, dia bilang. Wajib itu cuma syahadat doang. Ada nggak Islam begitu? Banyak. Saya pernah dapati yang seperti itu. Syahadat aja sholat nggak penting. Ada. Ya, sederhananya begini. Ya. Jadi yang dikafirkan atau dikufuri oleh para ulama kalau orang meninggalkan 2 poin, syahadat dan sholat ini. Ya, dia tinggalkan, sepakat para ulama. Yang berselisih para ulama orang yang nggak mau zakat, nggak mau puasa, haji. Apakah dia termasuk kufur apa tidak? Tapi kebanyakan ulama tidak mengkafirkan orang yang tidak mau puasa, zakat sama haji. Itu selagi dalam kondisi dia malas. Maksudnya orang sholat malas, dia tahu itu wajib tapi malas. Tapi kalau kaitan dengan sholat, para sahabat sepakat, bahkan ini pendapatnya sebagian ulama jumhur mungkin, yaitu kalau dia tinggalkan sholat, maksudnya tinggalkan sholat kalau tinggalkan total. Tapi kalau masih bolong-bolong, kadang sholat, kadang nggak sholat, ya. Maksudnya ini kalau tinggalkan total Islam tapi nggak pernah sholat, mungkin sholatnya bisa setahun sekali. Ada nggak begitu? Banyak kan? Ada. Gitu. Maka kita pernah bahas kalau pada fikih mazhab, kalau orang meninggalkan sholat dengan karena malas, wajib baginya qadha. Itu pendapat 4 mazhab. Ini udah pernah dibahas kan? Ingat nggak Mas? Kalau dia tinggalkan sholat 1 tahun, qadha 1 tahun. Dia tinggalkan 5 tahun, wajib qadha 5 tahun. Bukan, itu 4 mazhab sepakat. Nggak ada mazhab lagi, 4 mazhab sepakat. Dalam mazhab Syafi'i, sholat itu dibagi 3 dari sisi waktunya. Ada sholat ada sholat i'adah, ada sholat qadha. Mazhab Syafi'i udah pernah kita bahas. Ada i'adah sama qadha. Salat ada salat pada waktunya, i'adah salat yang diulang, salat qadha salat yang di luar waktu salat karena tertidur, kecapean. Nah, bagaimana kalau orang meninggalkan salat selama 10 tahun? Bukan mengingkari kewajiban, malas. Maka 4 mazhab bersepakat wajib qadha. Jadi kalau caranya qadha kalau menurut mazhab Syafi'i gimana? Misalnya kalau kita sholat isya, sholat ada dulu, baru 10 tahun dia sholat 4 rakaat salam 4 sampai 10 kali. Sudah begitu lagi. Berat, emang berat. Kalau ninggalinya banyak sampai 10 tahun, apalagi kalau sampai 20 tahun, apalagi taubatnya sudah pensiun baru taubat. Berapa puluh tahun tuh udah? 40 tahun misalnya nggak sholat sama sekali. Berat. Ya. Maka orang yang meninggalkan sholat, dia tetap meyakini kewajibannya tapi dia nggak sholat, kebanyakan para ulama berpendapat kufur, keluar dari Islam. Tapi pendapat Imam Syafi'i tidak, dia tetap bagian dari Islam kecuali dia ingkari kewajiban sholat. Sepakat ulama kufur. Tentu ini kalau orang itu sudah dijelaskan dulu, paham nggak?
dijelaskan hukumnya dulu, dinasehati, bukan kemudian ada yang ngomong begitu kita langsung bilang ente kafir. Nggak boleh, kalau gitu penerapannya ya. Dinasehatin dulu, mungkin dia nggak mengerti hukumnya atau baru masuk Islam atau tinggal di pelosok jauh ya kan, bisa saja nggak mengerti. Diberitahu dulu, kalau masih ngeyel udah jelas-jelas ini tahu wajib tetap ngeyel baru. Tapi itu pun yang berfatwa nggak boleh orang awam, kamu sekarang udah. Tapi ini sepakat para ulama yang saya bahas secara umum. Kalau ada yang orang seperti itu maka ditanyakan hukum secara umum. Ya, jelas ya? Hukum secara umum. Jadi yang dikafirkan oleh para ulama kalau orang meninggalkan 2 rukun syahadah, ini sepakat para ulama, kemudian sholat. Tapi sholat ini kebanyakan jumhur ulama berpendapat kufur kalau dia tinggalkan sama sekali. Baru pada puasa, zakat sama haji para ulama berbeda pendapat. Tapi sepakat para ulama jika dia tinggalkan 3-tiganya ini termasuk dosa besar, tapi tidak keluar dari Islam. Kemudian yang berikutnya, rukun Islam ini menjelaskan pada perkara-perkara yang wajib yang hukumnya fardu ain. Dari sini kita bisa pahami dalam beribadah kepada Allah wajib dulu baru sunnah, begitu tuh urutannya. Jangan sunnah dulu baru wajib. Ada orang salat tahajudnya kuat, salat sunnahnya enggak. Enggak. Karena rukun ini pokoknya kewajib-wajibnya ini fardu ain. Kenapa jihad gak masuk di dalamnya? Kan jihad kan termasuk ibadah yang besar, ya. Kenapa dia nggak masuk di dalam pada 5 rukun ini? Ada yang bisa jawab? Nah, karena yang 5 ini kewajiban selamanya, nggak bisa berkurang. Yang 5 rukun ini wajib harus ada pada setiap orang Islam. Sedangkan jihad sewaktu-waktu bisa ditiadakan, bahkan akan hilang nanti setelah munculnya Imam Mahdi dan setelah turunnya Isa. Sudah nggak ada lagi jihad, udah nggak ada, semua dipegang oleh kaum muslimin dunia. Turunnya Isa itu puncak Islam, udah nggak ada jihad. Maka disebutlah rukun Islam ini karena itu hukumnya fardu ain, harus dikerjakan. Tentu dengan syarat-syarat seperti haji ada syarat-syaratnya, gitu. Zakat ada syarat, tapi dia wajib ditunaikan kalau sudah terpenuhi. Beda kalau dengan jihad hukumnya fardu kifayah asalnya, kecuali diperangi seperti Palestina. Diperangi maka fardu ain karena diperangi. Perang pakai apa? Mau pakai batu namanya diperangi, gitu. Tapi asalnya jihad hukumnya fardu kifayah. Ya. Jadi dari sini perkara-perkara dalam beribadah kepada Allah dahulukan yang wajib. Sama seperti orang cari nafkah sama ngaji. Nah, ada salah satu jamaah kita Ustaz, saya Grab, saya mau ngaji sama Ustaz, tapi kita juga cari nafkah. Mana yang didahulukan? Nafkah, karena dia fardu ain. Kecuali kita sudah memberikan kecukupan rezeki kepada anak istri, baru kita ngaji. Jangan ngaji dulu, anak istrinya nggak dikasih makan. Berarti mendahulukan yang sunnah, yang wajibnya ditinggalkan. Ini salah. Enggak. Ini makna dari hadis ini. Dahulukan perkara-perkara yang wajib. Setelah terpenuhi perkara-perkara yang wajib, baru kerjakan perkara yang sunnah. Salat yang wajib 5 waktu, nanti ada sholat sunnah. Jangan fokusin sholat sunnah, wajibnya aja dulu dijaga. Syukur-syukur dua-duanya bisa. Zakat itu wajib. Ada sodako, ada infak, itu hukumnya sunnah. Haji itu wajib pertama, kedua, ketiganya hukumnya sunnah.
Puasa wajib, ada puasa sunnah, Senin Kamis, ya kan? Jadi yang dibahas pada hadis ini perkara yang pokok, yang wajib, yang Allah wajibkan atas setiap orang Islam. Ya dong, paham nih? Maka ditegakkan benar-benar, jangan sampai dilalaikan. Penegakannya minimalnya rukun-rukunnya terpenuhi, meskipun nggak sampai sunnah-sunnahnya. Paham nggak? Orang sholat nih, sunnahnya kan banyak, kita nggak bisa semua. Minimalnya kata para ulama, rukunnya dipenuhi. Seperti wudu, rukunnya wudu ada berapa? Ada yang tahu? Rukun wudu ada, ini udah dibahas. Ayo, ini bahasa ini untuk mengulang flashback kemarin-kemarin nih, Pak. Ada berapa rukun wudu? Terderawat? Hah? Apa nih? Ada berapa rukun wudu? Kayak lihat Google. Dia jatuh. Ayo, ada berapa rukun wudu? Ada 6 menurut mazhab Syafi'i. Ya, yang pertama apa? Niat. Yang kedua, muka. Yang ketiga, tangan sampai siku. Yang keempat, kepala. Yang kelima, kaki. Yang keenam, tertib. Itu rukun. Jadi misalnya orang berwudu, dia nggak perlu baca tangan, langsung muka. Yang urutan tadi, sah. Gitu. Demikian juga sholat, rukunnya ada sekitar 13 atau 14 rukun-rukun sholat. Ada yang terkait dengan qauliyah, ada yang terkait dengan fi'liyah, perbuatan sama ucapan. Seperti kalau perbuatan, ucapan ada beberapa. Ada takbiratul ihram, al-fatihah, ya kan? Kemudian tasyahud akhir. Ya, sama salam, ini rukun qauli, ucapan. Baru fi'li yang paling banyak, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua segitu, itu fi'li perbuatan. Minimalnya itu. Jadi baca Al-Fatihah doang, nggak baca surat, ruku dan sujud nggak baca apa-apa, sah. Begitu caranya. Tapi kan apa baca begitu? Enggak. Tapi para ulama bahas ini terkait dengan minimalnya orang melakukan ibadah. Lantas dikatakan sahnya ketika terpenuhi minimalnya apa? Rukun. Begitu. Ada pertanyaan? Jelas nggak nih? Cukup ya? Ada yang mau ditanya? Pak Samara? Ya, sekarang kita diskusi. Ini salat qadha. Salat qadha terjadi dengan dua kasus lah, dua. Qadha disebabkan dia tertidur, capek. Misalnya salat maghrib, bangun-bangun salat isya, pulang kerja, belum salat maghrib, maka dia bangun waktu isya, maka qadhanya pada waktu bangunnya meskipun sudah lewat waktunya. Itu yang pertama. Ya, maka yang begini tidak berdosa karena kecapean. Yang di luar manusia, lelah. Adapun yang qadha yang kedua terkait meninggalkan sholat karena malas. Ia sengaja udah pasti, tapi dia tidak mengingkari kewajiban. Dibedakan ya, orang yang mengingkari kewajiban sama malas beda. Tahu wajib tapi malas, gitu. Beda dengan mengingkari kewajiban. Saya nggak percaya sholat itu wajib. Nah, itu kufur. Para ulama sepakat, nggak ada perselisihan ulama, gitu. Nah, orang yang meninggalkan sholat karena malas, misalnya setahun, maka 4 mazhab sepakat qadha sholatnya. Apa maksudnya? Dibayar.
ditunaikan, karena hutang kepada Allah itu lebih baik, lebih layak dibayar daripada hutang kepada sesama manusia, kata para ulama. Kita punya hutang sama Allah itu kan perkara wajib, ya kan? Hutang nggak bisa hilang, meskipun sudah lewat berapa tahun, wajib dibayar. Maka kalau dia tinggalkan sholat 1 tahun, para ulama berselisih dalam menegakkan qadha-nya bagaimana. Dipersyaratkan, sebagian ulama mempersyaratkan harus berurutan sholatnya, maksudnya dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sebagian lagi nggak mempersyaratkan urutan, ya sudah, misalnya kita sholat nih, sholat isya, ya udah, nanti bangun setelah sholat isya ada tadi, sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, waktu isya begitu sampai 5. Semuanya kita berapa? Tinggal dihitung. Gitu. Kalau menurut mazhab Syafi'i dipersyaratkan berurutan tadi. Kalau kita sholatnya waktu sholat isya, berarti sholat isya aja yang qadha-nya. Nanti waktu subuh sholat setelah subuh ada, baru sholat qadha subuh. Tinggal dihitung, kalau yang ditinggalkan 5 tahun berarti sholat subuhnya 5 kali setelah sholat ada. Tapi kebanyakan ulama berpendapat tidak begitu. Sudah sholat harus diselesaikan hutangnya secepatnya, begitu. Misalnya ditinggalkan sholat 3 tahun, maka dia sholat. Kira-kira selesai berapa lama dalam 1 tahun? Berapa jam? Dengan begitu. Itu, lihat, harus dihitung. Gitu. Nah, itu kan berat. Tapi itu pendapat 4 mazhab. Adapun pendapat yang lain seperti Al-Imam Al-Bukhari, Asy-Syaukani, kemudian As-Sinqiti berpendapat kalau orang ketika meninggalkan sholat selama puluhan tahun kemudian dia taubat, maka cukup, dia tidak perlu lagi qadha sholat. Yang penting dia perbanyak sholat-sholat sunnah. Tapi 4 mazhab sepakat wajib qadha. Itu menunjukkan besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat dan nggak bisa terhapus meskipun sudah lewat waktunya, nggak bisa terhapus, harus dibayar. Gitu, harus dibayar. Ya, makanya jangan tinggalkan sholat, dan itu perkara yang wajib. Jelas nggak pada Allah? Ngerti nggak nih? Ada lagi? Melihat kalau ibaratnya secara awal mungkin subur, tapi pada teknisnya zakat itu kan ada nominal ya. Yeah. Jadi ada kayak misalkan profesi ini, nah profesi ini maksudnya ke zakat mal, Mas. Nah itu kan ada haul di dalamnya. Yeah. Ada terus juga ada nisab juga ya. Soalnya sama seperti emas juga kan, kalau tidak salah ya, 85 gram emas. Kalau seandainya dihitung untuk saat ini kan itu sekitar 2.300.000 dikali 85 gram sekitar 169 juta atau 107 juta dalam 1 tahun. Kita penghasilan seperti itu, berarti kita penghasilan 16 juta per bulan. Nah itu kita itu dipotong secara langsung, ataukah misalkan itu harus kebutuhan primer dulu kita cukupi baru sisanya? Karena saya juga pernah mendapati hitunganku dia setelah sisanya, jadi taruhannya kalau melewati nisab itu 14 juta per bulan. Yang namanya zakat yang pertama tentu setelah dia mengeluarkan kebutuhan hariannya yang pokok, menafkahi anaknya, istrinya, bayar sekolah misalnya gitu ya, bayar rumah kalau dia masih kontrak, kreditan rumah. Setelah itu baru dilihat hasil akhirnya berapa. Ya, dan itu namanya zakat mal, bukan zakat profesi. Zakat mal. Sebab kalau zakat profesi nanti akan rancu pada haulnya, karena orang profesinya beda-beda. Ada yang harian, tukang mie ayam. Nah, mau diprofesi tiap hari harus zakat, kasihan. Ada pedagang apalagi, ada yang pemasukannya harian, mingguan, bulanan. Nggak efektif, nggak sesuai lah. Lebih tepat dia zakat mal.
Zakat mal itu keluar tentu setelah dia mengeluarkan berbagai macam keperluan rumah tangganya. Uang 100 juta misalnya dia dapat, bayarin ini, bayarin ini, ternyata sisa 50 juta, ya gak keluar zakat. Gitu. Berarti saldo terakhir ya. Iya, setelah dicek semua, yaitu setelah dibayarkan semua keperluan hariannya, keperluan hidupnya. Berarti merupakan aset yang menjadi investasi. Kalau aset itu nanti kalau rumahnya dikontrakan ada zakat tersendiri. Tapi kalau rumah pribadi nggak keluar zakat. Mobil pribadi nggak keluar zakat. Ada mobil pribadi. Oh, gempor kalau gitu tiap tahun mobil pribadi, kecuali mobil dipakai buat usaha, buat Grab, sewa Grab ini ya, baru ada zakatnya. Begitu cara memahami zakat. Kalau bekerja gimana caranya mobil buat? Ya, dilihat penghasilan setahun atau sebulan sewanya berapa, bukan nominal mobilnya, sewanya, dipakainya, untungannya berapa sebulan. Iya, baru nanti dipotong buat bensin, buat ini, sisanya berapa. Baru itulah yang dihitung zakat. Ternyata buat makanannya habis. Geraknya lagi sepi gitu. Ya sudah, nggak keluar zakat. Itu menunjukkan adilnya Islam. Gitu loh, adil. Dia tidak menzolimi kalau ketika turun kewajiban. Dilihat kondisi orang itu. Tapi juga jangan pura-pura. Ada orang yang punya harta banyak, tapi ketika mau waktunya zakat dia bayar ini, bayar zakat. Dia bilang, saya nggak kena zakat nih. Padahal dia bisa bayar. Nah, ini juga penipuan. Ini namanya hila. Dia cari rekayasa untuk menghindari kewajiban zakat. Nggak boleh juga. Karena ada yang begitu. Gini waktu zakat, misalnya biasanya pada bulan Ramadan dia keluarnya banyak, bayar ini bayar ini. Nanti setelah dihitung, ini nggak kena nih. Nggak boleh, gitu. Ya. Masalah hadis. Hadis. Hadis sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak yang meriwayatkan dan seperti dibilang banget yang memasukkan. Tapi kenapa muncul hadis palsu? Oh. Juga apa bedanya dengan hadis qudsi? Ya, bagus. Hadis palsu itu terjadi ketika orang-orang zindik. Di antara penyebab hadis palsu terjadinya ketika orang-orang zindik itu masuk Islam. Orang-orang zindik, orang-orang munafik. Kemudian dia ingin merusak Islam dari dalam. Dia buatlah sabda-sabda Nabi atas nama dia, bukan atas nama Nabi sebenarnya. Coba dia atas namakan Nabi. Itu hadis palsu. Contoh, ini hadis palsu masyhur. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Hadis ini ada di dalam syaratnya seorang perawi namanya Abu Salman, Atikah Abu Salman. Ini dihukumi oleh para ulama hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari, Imam Ibn Hibban mengatakan hadis rawi ini Salman Abu Atikah rawi yang palsu, kazab, tertuduh berdusta atas nama Nabi, ketahuan berdusta atas nama Nabi. Sebabnya apa? Ingin mengacak-acak agama Islam. Sebab yang kedua, terjadinya perpecahan. Pada masa-masa sahabat Nabi belum ada hadis palsu. Ketika terjadi perpecahan dalam Islam, muncul firqah pertama Khawarij, muncul lagi Syiah, muncul lagi Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah. Maka setiap kelompok buat hadis palsu untuk mendukung pahamnya. Buat hadis palsu tentang Khawarij. Syiah apalagi, Syiah hadis palsunya paling banyak. Contoh, ana madinatul ilmu wa ali babuha. Saya adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintu. Itu hadis palsu buatan orang Syiah, kata para ulama, bukan saya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga kita, tadi kan saya bilang, jangan langsung diterima kalau sampai hadis kepada kita. Cek dulu benar nggak ucapan Nabi. Kalau kita nggak ngerti, tanya sama orang yang ngerti hadis. Gitu. Jadi jangan baru sampai di WL ini langsung diamalkan, jangan. Taunya hadis palsu, nggak dapat pahala kita mengamalkannya. Capek-capek kan jadinya kan. Mendingan kita pastikan dulu kebenaran.
Gitu. Itu di antara sekian hadis palsu sebab-sebabnya. Sebab yang lain, adanya orang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu, seperti Nuh bin Abi Maryam. Nuh bin Abi Maryam ini orang yang ahli ibadah, kuat ibadahnya, tapi nggak punya ilmu. Dia melihat pada zamannya 4 mazhab, dia melihat orang sudah berpaling dari Quran, maka dia buat hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran, surat per suratnya. Barang siapa baca surat ini begini, barang siapa baca surat itu begitu. Nggak punya ilmu, tapi ahli ibadah. Ketahuannya dari mana? Pengakuan dia sendiri. Saya telah membuat hadis-hadis palsu untuk di dalam keutamaan Al-Quran. Tujuannya supaya orang itu balik lagi ke Quran. Apakah bisa dibenarkan? Nggak bisa, karena syariat sudah sempurna. Justru dia perusak, kata para ulama. Itu bahayanya kalau orang beribadah nggak punya ilmu. Kacau nanti. Sembarangan berbicara atas nama Nabi. Kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempatnya di neraka. Nabi udah mengancam setiap orang yang berdusta atas namaku dengan sengaja, tempatnya di neraka. Gitu, Pak. Sehingga sampailah kepada kita, misalnya hadis riwayat Indonesia, ada orang Indonesia yang bikin banyak, di share-nya di grup, di WA, di Facebook, gitu kan, banyak. Maka kita harus cek. Yang kedua, hadis qudsi adalah hadis yang sandarannya kepada Allah tapi lafadznya dari Nabi. Sandarannya kepada Allah, yaitu Allah yang bersabda tapi Nabi yang menjelaskan. Beda dengan Qur'annya di mana? Kalau Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah, Nabi nggak boleh ikut campur. Kalau Qur'an, kalau hadis qudsi, Allah mewahyukan tapi lafaznya dari Nabi. Kalau Qur'an dibaca dapat pahala, kalau hadis qudsi nggak dapat pahala kecuali diamalkan. Gitu. Contoh misalnya hadis qudsi, hadis riwayat Ibnu Majah. Ya bena Adam, ini udah pernah saya bahas di sini sebelumnya. Wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak ala man kana minka wa la ubali. Ya bena Adam, law balaghat dhunubuka 'anana sama thumma astaghfarni ghafartu lak wa la ubali. Ini sabda Nabi, tapi firman Allah hadis qudsi. Wahai anak Adam, yang berkata Allah melalui lisan Nabi. Selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, maka aku selalu mengampuni dosamu dalam keadaan apapunnya. Gitu. Wahai Adam, jika dosamu telah setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosamu dan aku tidak peduli dengan apa yang kau. Gitu. Sabda Nabi. Itu hadis qudsi. Itu bedanya. Ya. Intinya ketika ada hadis jangan langsung diterima, cek. Nah, seperti saya sampaikan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadisnya begini, diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor begitu, harus begitu dalam menyampaikan. Kalau enggak nanti orang sembarangan semaunya berkata-kata atas nama Allah, atas nama Nabi, tak boleh. Berat dosanya, berat, karena bisa menyesatkan umat. Kasihan. Ya, cukup ya. Baru nanti insya Allah baru kita masuk pada bab berikutnya tentang fikih sholat berjamaah. Baru kita bahas hukumnya, bagaimana syarat-syarat imam. Ini ya, dibahas nanti di situ syarat-syarat imam. Bagaimana kalau orang ya, yang mengimami wanita, apakah sah makmumnya laki-laki atau anak, itu dibahas dalam fikih sholat berjamaah. Terutama DKM sama imam harus ngerti. Firdaus ya, DKM harus paham. Karena kita harus menegakkan sholat 5 waktu di sini dengan berjamaah. Ini minimal kewajiban itu pada kita yang DKM ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.